Selamat sore, saudaraku yang terkasih dalam Kristus dan selalu dikasih oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membahas bersama-sama ya, Matius 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah kepada Bapa. Dari judul ini kita disuruh minta kepada Bapa. Kita baca Injilnya. Boleh Ibu Kety? Ya, dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di Matius 7 ayat 17 ini ya, kita dianggap sebagai seorang anak yang meminta kepada bapaknya. Ya, mintalah maka akan diberikan. Kita minta apa? Seorang anak kecil akan meminta kepada orang tuanya minta. Kalau nggak diminta, kalau anak kecil itu nggak minta, tidak akan diberikan. Carilah. Siapa yang kita cari? Kalau kita mau meminta, kita mencari siapa? Kalau anak kecil meminta, pasti dia mencari orang tuanya. Ya. Nah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Nah, dalam khotbah renungan hari ini, kita minta kepada Bapa kita, maka kita akan diberikan mencari. Apa yang kita cari di sini? Kita harus mencari Tuhan Yesus. Ya, kita nggak boleh mencari yang lain karena kita orang Katolik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan berkatnya kepada kita. Nah, kalau kita kita minta kepada siapa? Kita carinya Tuhan Yesus, bukan cari yang lain. Ya, dengan mencari kita akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketuklah, kalau kita minta berkali-kali, seorang anak kecil kalau merengek-rengek terus gitu, pasti orang tuanya akan memberi. Dari sini kita sebagai umat Tuhan, ketuklah itu apa? Kita memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, jadi ayat 7-8 ini, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, kadang-kadang kita dalam meminta itu, mintalah, carilah, dan ketuklah. Ya, kita meminta, bagaimana kita meminta, yaitu dengan berdoa. Ya, doa itu kita mencari kehendak Tuhan, bukan mencari kehendak kita. Ya, biasanya kita mencari kehendak kita, saya maunya seperti ini, tapi kok Tuhan nggak memberi ya, gitu ya. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti lebih tahu daripada kita sendiri. Ya, nah, mencari kehendak Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, jadi doa kita akan dikabulkan bila kita minta seturut kehendaknya, kehendak Tuhan bukan kehendak saya. Ya, kita harus menyadari bahwa apa yang kita minta itu berguna bagi kita, bukan untuk
biasanya kalau kita minta kan kita minta yang senang-senang ya, yang mengenakan, bukan yang nggak mengenakan. Jadi kalau itu yang kita minta tidak sesuai, Tuhan tidak akan memberinya. Dalam Yakobus 5 ayat 14 juga, karena itu hendaklah kamu selalu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini kalau kita banyak dosa, doa orang benar. Nah, di sini kan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini kita diingatkan bahwa kalau kita penuh dengan dosa, apakah doa kita akan didengarkan? Nah, itukah kesalahan kita. Kadang kita meminta, tapi kita dalam keadaan dosa, dosa berat. Apakah Tuhan berkenan kepada kita? Nah, kita harus menyadari bahwa saya ini orang berdosa gitu. Jadi kita sadar dulu, saya harus menyadari bahwa saya orang berdosa, baru Tuhan akan menjawab doa kita. Ya. Nah, jaminannya Tuhan apa? Pada saat kita berdoa, Ia akan memberikan apa yang kita minta karena Tuhan adalah sumber kebaikan. Ya, Tuhan itu adalah sumber kebaikan. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita diberi yang enak-enak terus, lama-lama kita lupa akan Tuhan. Ya, kita lupa bahwa ini loh saya bisa sendiri, nggak usah sama Tuhan. Ya, kita bisa kok, nggak usah minta sama Tuhan berdasarkan kekuatan kita sendiri tanpa kita sadari bahwa kita sudah sombong. Bahwa ini hasil karya, hasil usaha saya sendiri. Ya. Nah, di sini kadang-kadang kita meminta malu, enggan, gengsi. Ah, gitu aja kok minta ya sama Tuhan, saya malu. Tapi sebenarnya kalau kita minta, kita butuh, kita nggak usah malu gitu loh. Kadang kalau kita mau minta bantuan orang, kita hidup di dunia ini kan juga nggak sendirian. Selalu butuh orang lain. Tapi pada saat kita mau minta tolong, ada gengsi di situ, kesombongan. Ya, seperti umpamanya saya pas membawakan renungan, membawakan pewartaan, saya selalu minta masukan dari teman saya yang lebih senior. Saya tanya, ini benar nggak? Ini benar nggak gitu. Kalau saya nggak mau tanya, saya enggan bertanya, maka gengsi saya tinggi banget. Saya merasa sombong bahwa apa yang saya katakan itu udah benar, nggak mungkin salah. Ya, jadi minta itu juga kadang kita malu, ya minta. Dalam keadaan sulit kita mau minta bantuan, nanti kalau saya minta ditolak nggak ya? Nah, pada saat kita ditolak, kita kesel juga kan? Nah, kita harus meninggalkan gengsi kita. Kita harus mempunyai kerendahan hati, yaitu kita mau meminta. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, seperti anak kecil yang minta kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikan. Karena kita nggak pernah minta loh. Sebenarnya Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Tapi Tuhan ingin kita meminta. Nah, satu lagi maksa, marah. Kok saya minta ini Tuhan ngasihnya ini sih? Gitu ya. Kita kadang sebagai pemaksa. Saya maunya ini loh Tuhan, kok saya nggak dikasih ini ya gitu. Umpamanya saya maunya nih, saya mau pergi ke sana, tapi kok saya nggak jadi gitu. Saya kesel, marah gitu. Ya, saya maunya punya teman yang baik, tetapi apa yang saya alami, teman saya itu, sahabat saya itu nggak baik gitu loh. Nah, marah, maksa. Maksa Tuhan, kenapa sih Tuhan kamu memberi teman yang begini gitu. Nah, jadi saya membuat saya kecewa Tuhan gitu. Jadi kadang kita minta itu malu, rendah hati, kadang kita maksa sama Tuhan. Ya, maksa karena kita butuh sekarang, saat ini. Tetapi Tuhan memberinya nanti. Mungkin pada saat ini kita belum membutuhkan. Karena kita tahu bahwa Tuhan lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Kita percaya bahwa inisiatif itu selalu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Ya, di ayat 9
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ya, nggak mungkin kan seorang bapak anaknya minta sesuatu, diberinya, minta roti diberi batu, minta ikan diberi ular, itu kan tidak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin juga memberi yang mencelakakan, atau Tuhan tidak akan memberi melebihi kekuatan kita. Ya, seperti 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, kamu akan mendapatkan jalan keluarnya. Nah, itu semua adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, kita ini manusia yang dianggap kita ini jahat karena kita mungkin kita sering berbuat dosa. Kita tahu mana yang terbaik buat anak-anak kita. Apalagi Bapa yang sungguh mengasihi kita, yang mencintai kita sampai mengorbankan anaknya. Ya, jadi nggak mungkin Tuhan itu memberikan kita yang tidak baik, selalu memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, sekali lagi kita harus meminta. Nah, judulnya kan mintalah kepada Bapa. Jadi kita nggak usah malu minta. Kalau kita kesel, kita ngomong aja, Tuhan saya kok kesel ya sama orang ini gitu. Tuhan saya mau mengampuni dia, tapi kok susah banget gitu. Ya, kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan hati saya rubah. Hati saya lembutkan, tapi ya itu suatu proses ya. Jadi kita minta sama Tuhan, Tuhan saya pengen ngampunin orang ini loh, tapi kok susah banget ya gitu. Ya kita harus minta, karena kalau kita kekuatan saya sendiri, saya mau mengampuni dia dengan kekuatan saya sendiri, itu pasti susah. Sungguh susah dan sungguh luar biasa susahnya. Jadi harus minta kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita bahwa kamu mintalah sama Tuhan bahwa kamu ingin mengampuni dosa orang yang mengampuni orang yang menyakiti saya, menyakiti diri kita gitu. Jadi kita minta sama Tuhan kekuatan itu untuk dapat melalui itu, ya. Tapi ini memang kalau kita benci sama orang itu nggak gampang, ya. Tapi kalau kita selalu minta kepada Tuhan, lama-lama itu akan bisa hilang. Itu merupakan suatu proses yang panjang. Ya, nggak bisa hari ini dia salah kepada saya, terus saya mengampuni hari ini juga, itu pasti nggak bisa. Ya, mungkin di luar kita bisa, tetapi di dalam. Nah, di dalam inilah kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta kekuatan itu dari Tuhan. Ya, minta sama Tuhan. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, kita minta hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Makanya kita kalau mau minta, kita harus mencari siapa? Mencari Tuhan. Jangan mencari Allah-Allah lain. Nah, ayat yang terakhir, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini lanjutan dari khotbah Yesus di bukit ya. Ini merupakan ayat emas katanya ya. Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya ingin dihargai, maka saya harus menghargai orang itu. Ya, jangan saya mintanya saya ini loh, saya dihargai, saya dihormati, tapi saya tidak menghargai atau menghormati orang lain. Itu Tuhan tidak diinginkan ya. Seperti Tuhan kan, cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi sebagai penutup bahwa Tuhan kalau kita minta, Tuhan akan memberi, dan berkat itu sudah disediakan bagi setiap umatnya. Jadi kita nggak usah takut bahwa Tuhan tidak akan memberi yang kita minta kepada kita.
Makanya kita harus selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan di dalam diri kita, itu semua adalah kehendak Tuhan. Maka mintalah kepada Bapa, karena Bapa yang di surga tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erni untuk sharing firman-Nya pada sore hari ini. Jadi tadi saya ambil yang terakhir bahwa Tuhan tuh kita minta apapun kepada Tuhan tuh berkatnya sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu takut. Berharap saja selalu dan berserah kepadanya. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bu Erni. Mungkin nanti pertanyaan nanti sekalian aja ya Bu. Kita lanjut dulu dengan sharing dari Bu Faria, buku harian Santa Faustina. Waktu dan layar kami berikan Ibu. Iya, terima Silakan Bu kasih. Faria. Iya, makasih Bu Keti, makasih Bu Sama-sama, Bu. Erni. Teman-teman, izinkan saya share sebentar ya. Nah, oke. Udah terlihat ya. Ya. Ini di sini saya mengambil tema mintalah kepada Bapa. Ini suatu perintah. Kalau kita perhatikan ini tuh perintah. Segala sesuatu yang ada lah di belakang itu perintah ya. Maka ini bagi saya ini menarik ya. Tuhan memberi perintah kepada kita. Nah, perintahnya tuh ada 3 ya di Matius 7 ayat 7. Gampang diingat. Matius 7 ayat 7. Ingatnya MCK. Nah, MCK ya. MCK. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Ya, ini lagi-lagi saya mengatakan ini perintah. Perintah dari Tuhan. Tadi Bu Erni sudah menjelaskan semuanya, tetapi saya mau mencoba untuk saya mencoba untuk melihat ya. Untuk mari kita lihat bersama ya. Kita melihat bersama apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada 3. Mintalah ya. Dari kata minta. Nah, tadi Bu Erni sudah menjelaskan seperti anak kecil yang minta. Poin ini saya merenungkan. Kenapa Tuhan bilang mintalah ya? Padahal kita juga tahu di ayat yang lain, sebelum kamu meminta, Bapamu sudah tahu. Baru beberapa hari yang lalu kan, tentang doa Bapa kami, jangan doa yang bertele-tele. Karena sebelum kamu meminta, Tuhan Bapamu sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Nah, lalu carilah dan ketoklah. Maka teman-teman, janjinya Tuhan. Siapa yang meminta, nanti juga akan menerima. Siapa yang mencari, pasti akan mendapat. Dan siapa yang mengetuk pintu, pasti akan dibukakan bagimu. Nah, ini menarik. Satu sisi Tuhan menyuruh kita, ya, memberikan perintah kepada kita. Tetapi satu sisi lagi, langsung Tuhan juga yang akan memberi jawabannya, ya, memberikan jalan keluarnya. Nah, pernah nggak teman-teman berpikir atau merenungkan, lah ngapain dikasih perintah kalau segala sesuatunya ujung-ujungnya semua akan diberikan. Menarik nih di sini ya. Ya, menurut saya, ini mari kita simak bersama ya. Tuhan memang memberikan perintah untuk minta. Tadi Bu Erni mencoba memberi contoh seperti anak kecil yang selalu minta pada orang tuanya. Dan orang tuanya pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Inilah relasi. Kenapa kita harus minta? Toh sebelum minta aja Tuhan tahu. Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Untuk supaya kita terus-menerus menjaga relasi. Orang berani minta karena merasa lebih dekat. Karena merasa sudah kenal. Kalau belum kenal malu gitu kan. Ya. Tapi kalau sudah kenal, apalagi ini disuruh sama Bapak kita loh ya. Hubungan antara anak dan Bapak itu bukan cuma kenal, tapi sungguh-sungguh akrab. Maka di balik perintah ini, mintalah,
itu saya merenungkan bahwa Allah, Tuhan kita, pengen kita terus-menerus berrelasi dengan mesra. Maka hubungan antara Bapa dan anak itu harus dijalin, harus dilatih, harus terus-menerus dipraktekkan supaya kita terus-menerus berrelasi akrab. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk kita juga mau berusaha. Maka perintah yang kedua, carilah. Kalau kamu cuman sekedar minta, Tuhan berkatilah keluargaku, terus kita diem di rumah, nggak kerja, gimana Tuhan mau menolong kita? Nggak mungkin. Tuhan, aku minta pekerjaan, ya kan? Karena saat ini sulit pekerjaan atau sudah mengalami di PHK. Tapi kalau kita tidak mau melangkah mencari pekerjaan, cari di mana ada info lowongan kerja, lalu kita mencoba untuk berusaha, itu tidak akan tercapai. Maka ini carilah, itu buat saya adalah Tuhan mau mengajak kita kerjasama. Ya, Tuhan itu mau supaya kita juga menjadi teamwork-nya Tuhan. Tuhan mau memberi berkat, tetapi kita juga harus berusaha mendekatkan diri kepadanya. Nah, ini yang menarik lagi, ketuklah. Teman-teman, kalau kita mengetuk pintu orang, tok, 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 itu apa yang terjadi? Kita kan harus menunggu sampai yang di balik pintu itu atau tuan rumah itu membukakan pintu atau mempersilahkan kita masuk. Ya kan? Tok, tok, tok 3 kali, tapi belum ada sautan, belum ada respon dari orang yang di balik pintu. Maka kita harus sabar menanti. Ditunggu beberapa saat, oh mungkin dia belum dengar ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kita ketok lagi, tok, tok, tok. 2 kali ya. Belum juga dengar. Belum juga ada respon. Kita waktu ketok itu sesudah kita ketok pintu, pasti kita akan membuka telinga kita mendengarkan orang yang di balik pintu itu. Apakah orang itu merespon, mari silakan masuk, pintunya nggak dikunci, dorong aja. Atau, tunggu ya Far, tunggu, aku lagi di dapur, lagi masak, tunggu sebentar. Atau kita juga dengar, tunggu ya, aku lagi mandi, nggak ada yang bukain pintu, dan seterusnya, dan seterusnya. Apapun itu alasan orang yang di balik pintu itu atau tuan rumah belum membukakan pintu untuk kita, maka kita wajib menunggu. Wait a minute, tunggu sesaat. Nah, ini problemnya. Di saat kita minta kepada Tuhan, dalam doa-doa kita, dan kita merasa sudah mencari, sudah berusaha, bahkan kita sudah mengetuk pintu hati Allah berulang-ulang. Kok belum terjawab juga? Kok belum dikabulkan juga doa-doa kita? Nah, gambaran ini seringkali terjadi pada diri kita, bukan? Kita bisa-bisa kita mutung, putus asa. Ya, nggak didengerin kok. Aku udah ngetok-ngetok pintu, udah capek juga nggak dibukain pintunya. Teman-teman, kita sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk bersabar, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi, dalam doa Bapa kami, kita diajak untuk menyadari apa yang kita minta. Mintalah, betul kita suruh minta. Tapi, ada tapinya. Apa yang kita minta? Ya, karena Yesus juga bilang, kalau doa yang nggak dikabulkan, kenapa nggak dikabulkan? Karena doamu salah. Apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau apa yang kita minta itu tidak baik untuk kita. Contoh, Tuhan berikan aku uang yang banyak supaya aku bisa beli narkoba sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita mintanya kayak gitu nggak bakalan dikasih. Ya kan? Nah, maka dalam konteks meminta, bagaimana kita menyelaraskan apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, itu harus seturut dengan kehendak Tuhan.
Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi buat introspeksi diri untuk kita masing-masing. Kalau kita sudah novena, 3 Salam Maria, novena Hati Kudus Yesus, sudah novena Koronka, sudah novena, segala macam novena. Bahkan ada yang 1000 kali Bapa Kami setiap hari sudah dilakukan. Kok doanya nggak dikabulkan? Maka kita harus sigap, harus berani bertanya. Ada apa denganku? Tuhan, apa yang salah dari doaku ini? Pasti ada sesuatu yang salah. Sehingga Tuhan tidak mengabulkannya. Contoh paling gampang. Anak kita atau cucu kita deh. Usianya masih 5 tahun. Minta dibelikan tembakan. Pistol yang beneran pistol, bukan pistol-pistolan. Kira-kira kita sebagai orang tuanya, apakah kita mengabulkan permintaannya? Ya pasti tidak. Karena kita tahu itu tidak baik untuk anak umur 5 tahun kok minta pistol beneran. Dia juga belum tahu apa yang dia minta. Untuk apa pistolnya? Pasti tidak akan diberi. Maka teman-teman, mari kita terus-menerus membuka telinga kita sambil mendengarkan suara Tuhan. Di saat kita sudah mencari, kita sudah mengetuk pintu, tetapi Tuhan belum menjawab, seolah-olah Tuhan budek, seolah-olah Tuhan cuek, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Di saat-saat seperti itu, kita diajak untuk hening. Kita diajak untuk merefleksikan apa yang saya minta. Jangan sampai nanti Tuhan mengatakan, oh alah Varia, yang kamu minta itu tidak benar atau tidak tepat. Salah, kamu salah meminta. Itu ya. Jadi ada alasan, selalu Tuhan punya alasan. Kenapa doa kita, permintaan kita tidak dikabulkan. Jangan ngutung dulu. Tadi Bu Erni sudah menjelaskan itu. Ya, dan kita terus-menerus berusaha untuk mencari sampai kita ketemu, sampai mendapatkannya. Ini dalam waktu proses mencari itu super sabar dan tidak boleh mutung, tidak boleh putus pengharapan atau putus asa. Tapi terus-menerus kita maju, berusaha. Hari ini gagal, nggak apa-apa, besok cari lagi. Hari ini gagal, nggak apa-apa, besok cari lagi. Sampai akhir kita mendapatkan. Dan terakhir, kalau permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan, maka Yesus mengatakan, "Ku buka pintu hatiku dan mempersilahkan kita masuk ke dalam dirinya." Dan Yesus nanti akhirnya mengatakan, kamu dan aku bukan lagi 2, melainkan 1. Maka poin di sini yang paling penting, teman-teman. Yesus mengatakan, Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita nggak minta, ya jangan harap mau dikasih. Maka kita mari terus-menerus untuk berproses meminta. Tadi Bu Erni sangat-sangat bagus mengingatkan kita semua. Orang yang meminta itu berarti orang yang rendah hati. Orang yang tidak mau dan tidak pernah meminta itu sombong. Karena merasa dari dirinya sendiri sudah mampu. Maka nggak perlu minta pertolongan orang lain. Itu namanya sombing. Apalagi di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita ini siapa? Hanya debulah aku. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini orang yang lemah, kita ini hanya debu yang nggak bisa apa-apa. Ingat, Yesus mengatakan apa di dalam Injil Lukas bab 8 ayat 15. 15 ayat 8 yang dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka betul sekali bahwa dalam setiap saat kita diwajibkan untuk meminta kepada Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik bagi setiap orang yang meminta. Maka teman-teman, mari kita belajar dari catatan harian Faustina yang berhubungan dengan
apa yang ditulis dalam Injil hari ini. Silahkan siapa yang mau membacakan, langsung buka mic-nya. 676. Yuk. Ada Bu, saya Ayo, ya Bu, iya langsung aja Bu. PHSF 676. Aku telah berbicara banyak dengan Tuhan mengenai Pastor Andras dan juga mengenai Pastor Poposko. Aku tahu bahwa apapun yang aku minta dari Tuhan, Ia tidak akan menolakku dan Ia akan memberikan kepada mereka apa yang aku minta. Aku tahu dan merasakan betapa besarnya kasih Yesus kepada mereka. Aku tidak menuliskan hal ini secara rinci, tetapi aku mengetahuinya, dan hal itu membuat aku sangat bahagia. Baik, terima kasih Bu Elizabeth. Sama-sama. Teman-teman, ini catatan harian Faustina yang menurut saya keren. Faustina mengatakan begini, aku telah berbicara banyak dengan Tuhan mengenai Pastor Andras dan Pastor Sopochko. Artinya apa? Bahwa Faustina itu begitu relasinya dekat dengan Tuhan. Sehingga dia selalu diskusi. Dia selalu curhat. Ya, karena Pastor Sopochko dan Pastor Andras itu dua pastor yang dipilih oleh Allah, oleh Yesus untuk menolong Faustina, ya, untuk menjadi jembatan ya dari Tuhan, ya. Jadi pastor itu kan wakilnya Kristus di dunia. Jadi perintah-perintah Faustina atau baik yang melalui penglihatan, baik melalui pendengaran, ya, itu selalu di cross check oleh Pastor Andres dan Pastor Sopochko. Ada hal-hal tertentu, ada saat-saat tertentu mereka sebagai pastor tidak percaya 100% pada Faustina. Maka Faustina juga curhat kepada Tuhan Yesus. Yesus, kok beliau nggak percaya sama aku? Contoh yang paling saya ingat, pada saat Faustina diminta oleh Yesus, lukislah aku seperti yang engkau lihat baru saja, yaitu lukisan gambar kerahiman ilahi. Tapi waktu Faustina menyampaikan ini kepada Pastor Sopochko, apa kata beliau? Beliau mengatakan, lukisan Yesus sudah ada di dalam hatimu. Sudah cukup. Gak usah bikin lukisan lagi. Dan setiap saat Faustina selalu lapor kepada Yesus. Tetapi Faustina punya keyakinan karena Yesus setiap perintah atau kehendak atau rencana dari Allah itu pasti akan dikabulkan karena tidak pernah digagalkan. Ya. Nah, maka Faustina meyakini hal ini. Aku tahu bahwa apapun yang aku minta dari Tuhan tidak akan menolakku. Teman-teman, ini bagus untuk refleksi buat kita. Setiap kali kita minta, kita mohon kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh punya keyakinan seperti Faustina ini? Aku tahu bahwa apapun yang aku minta dari Tuhan tidak akan menolakku, dan Ia akan memberikan kepada mereka apa yang aku minta. Ini menarik, teman-teman. Di sini dikatakan, Ia tidak akan menolakku. Ya kan, Faustina yakin bahwa Yesus akan memberikan. Tapi memberikannya kepada siapa? Bukan semata-mata hanya kepada Faustina. Tapi ini berkali-kali saya ulang membacanya. Ia tidak akan menolakku dan ia akan memberikan kepada mereka. Merekanya siapa? Semua orang yang didoakan oleh Faustina. Ya, memberikan kepada mereka apa yang aku minta. Jadi Faustina doa, Faustina minta bukan semata-mata, bukan semuanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah doa hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Faustina juga selalu berdoa untuk mereka. Mereka itu siapa? Siapa aja yang minta pertolongan doanya. Siapa aja yang membutuhkan doa-doa Faustina.
Bahkan Faustina juga tahu siapa-siapa yang perlu didoakan. Dan Faustina melangkah dengan keyakinan bulat. Mutlak dia percaya bahwa Yesus pasti tidak akan menolak apa yang aku minta untuk mereka. Karena Faustina tahu persis. Di sini dikatakan, aku tahu dan merasakan betapa besarnya kasih Yesus kepada mereka. Nah, teman-teman, yuk kita belajar bagaimana kita terus-menerus berrelasi dengan Bapa kita yang selalu berbelas kasih, yang selalu tidak pernah menolak permohonan kita. Terutama kalau kita meminta untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Itu pasti di sini dikatakan ia tidak akan menolak. Karena apa? Karena betapa besar kasih Yesus kepada mereka. Wih, keren ya. Maka itu sampai sekarang tradisi mendoakan orang atau doa umat, intensi doa di gereja Katolik itu masih bertahan sampai sekarang. Karena mendoakan orang lain, mendoakan mereka itu sungguh dahsyat kuasanya. Kuasa doa kita. Kalau kita minta mendoakan, memohon untuk orang lain lewat doa-doa kita, jangan takut, jangan ragu-ragu. Faustina menulis, ia tidak akan menolak. Ia akan memberikan kepada mereka apa yang kita minta. Oh, keren banget, ya kan? Oke, sekarang 928, yuk. PSF 928. Kemudian tiba-tiba aku melihat Tuhan yang mendekapkan aku ke hatinya dan berkata, "Putriku, jangan menangis karena aku tidak dapat menahan air matamu. Aku akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta, tetapi berhentilah menangis." Dan hatiku dipenuhi dengan sukacita yang besar, dan rohku seperti biasa membenamkan diri dalam Dia seperti dalam hartanya satu-satunya. Hari ini, didorong oleh kebaikannya, aku berbicara lebih panjang lebar dengan Yesus. Ya, terima kasih, Mel. Teman-teman, di sini Faustina juga merasakan, mendengarkan dan melihat Yesus yang mendekapkan Faustina ke dalam hati Yesus dan berkata, "Putriku, jangan menangis karena aku tidak dapat menahan air matamu." Yesus selalu tidak tega melihat anaknya menangis. Maka Yesus mulai membujuk. Aku akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta, asal kamu berhenti menangis. Teman-teman, ini nadanya sama seperti kalau kita memperlakukan kepada anak kita. Iya, cuk, udah, jangan nangis lagi. Nanti mami beliin, nanti opa kasih, ya kan? Jangan nangis lagi ya nak ya, sabar ya nak ya, engkong nanti beliin, kayak gitu ya, apapun itu ya. Nah, teman-teman, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap Faustina. Jangan menangis karena aku tidak dapat menahan air matamu. Memang kalau kita sedang sedih, kita sedang mengalami masalah, ujian iman, kita bisa menangis. Tapi Yesus membiarkan kita nangis supaya kita lega. Tetapi di balik itu Yesus menghibur kita. Jangan nangis lagi. Aku janji deh, aku janji. Aku akan mengabulkan doamu, tapi lu jangan nangis lagi ya Varia ya. Kayak gitu kira-kira ya. Sejak Faustina mendengar penghiburan, pengharapan dari Yesus. Lihat apa yang terjadi. Faustina mengatakan, hatiku penuh dengan sukacita yang besar.
Rohku seperti biasa membenamkan diri dalam Dia seperti dalam hartanya satu-satunya. Hari ini didorong oleh kebaikannya, aku berbicara lebih panjang dengan Yesus. Teman-teman, kadangkala kita doa kepada Yesus bisa panjang banget kalau doa pribadi. Tapi ada kalanya kita mengalami kehabisan kata-kata. Atau bahkan kita mati kutu di hadapan Tuhan. Kok doaku hari ini nggak bisa naik ya? Kenapa ya? Kok doaku aku kok hari ini nggak mood, nggak bisa smooth, nggak bisa mengalir, nggak bisa akrab dengan Tuhan. Nah, teman-teman, sebenarnya kita nomor satu itu terus-menerus membina relasi. Kalau kita berelasi baik dengan Tuhan, dalam situasi apapun, kita tetap mengandalkan Yesus, kita tetap dekat dengan Yesus, maka kita pasti akan dimampukan untuk punya waktu panjang berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Wih, keren ya. Nah, ini yuk 392. Yuk, silahkan. BHSF 392. Tuhan Allah memberikan rahmat-rahmat-Nya dalam dua cara, lewat ilham dan lewat penerangan. Kalau kita minta suatu rahmat kepada Allah, Ia akan memberikannya kepada kita. Tetapi hendaklah kita ikhlas menerimanya. Dan untuk menerimanya, diperlukan penyangkalan diri. Cinta tidak terungkap dalam kata-kata atau perasaan, tetapi dalam perbuatan. Cinta adalah tindakan dari kehendak. Cinta adalah suatu pemberian. Maksudnya, rela memberikan diri. Budi, kehendak, hati, ketiga kemampuan ini harus dilatih pada waktu berdoa. Baik, terima kasih Feli. Nah, teman-teman, lihat. Kita boleh minta rahmat. Kita kan seringkali juga minta ya sama Tuhan. Tuhan berikanlah rahmat atau karunia atau apapun itu ya. Ternyata rahmat itu bisa diberikan kepada kita lewat dua cara. Lewat ilham, kita dituntun oleh Roh Kudus dan tiba-tiba pikiran kita terbuka. Nah, ini dia nih. Atau lewat penerangan, diterangi pikiran kita, bisa melalui ucapan orang lain, bisa melalui khotbah Romo, bisa melalui kita menemukan ayat-ayat kitab suci yang menjadikan kita bisa terbuka pikirannya, kita bisa lebih ngedong lagi, gitu ya. Tapi syaratnya, kalau kita minta suatu rahmat kepada Allah, maka Ia akan memberikannya kepada kita. Ya kan tadi Yesus bilang janji, mintalah maka kamu akan diberi. Minta. Tetapi kalau kita sudah minta, maka konsekuensinya adalah kita harus ikhlas menerimanya. Loh, kamu sendiri yang minta. Tuhan berikanlah aku kesabaran. Roh kesabaran. Kita minta loh. Minta roh kesabaran. Supaya aku lebih sabar dari kemarin-kemarin. Apa yang dimaksud di sini? Hendaklah kita ikhlas menerimanya. Tuhan benar-benar mau memberikan kita kesabaran dengan cara kita dikasih masalah-masalah yang mengakibatkan kita terpancing emosinya. Lalu Tuhan di atas sana melihat kita ketawa. Lu katanya minta sabar, Varia. Sekarang lu dikasih orang yang nyebelin lu nggak sabar juga. Priye toh? Gimana? Kamu minta saya kasih tapi kamu masih ngedumel aja. Maka apa yang kita minta itu konsekuensinya kita harus ikhlas menerimanya. Ya. Dan untuk menerimanya, lihat nih di sini keren banget. Untuk menerimanya diperlukan penyangkalan diri. Tadi saya memberi contoh minta sabar. Begitu dikirim teman yang membuat kita jengkel, maka yang nomor satu kita ingat adalah kita harus sangkal diri.
Oh iya ya, aku kan minta sama Tuhan sabar. Oh iya ya, aku nggak boleh kepancing emosi. Oh iya ya, aku nggak boleh marah sama orang ini. Penyangkalan diri. Ya, lalu cinta tidak terungkap dalam kata-kata atau perasaan, tetapi dalam perbuatan. Kita diingetin lagi. Kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kita sungguh-sungguh mencintai Allah. Maka ini saya diingatkan, kita semua diingatkan dengan sabda percakapan antara Yesus dan Petrus. Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Iya guru, iya Tuhan, iya Yesus, aku mengasihimu. Sampai 3 kali Yesus tanya, apakah engkau sungguh mengasihiku lebih dari orang lain? Iya Tuhan, aku sungguh mengasihimu. Begitu Petrus sudah mengatakan, iya Tuhan, sungguh aku mengasihimu. Yesus minta bukti, buktikan cintamu itu bukan hanya dari omonganmu, tapi saya minta buktikan dengan perbuatan. Maka Yesus memberikan merintah kepada Petrus, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Dan sejak saat itu Petrus sungguh-sungguh melakukan kehendak atau rencana Tuhan, yaitu Petrus menjadi gembala bagi para umat Yesus. Sejak saat itulah di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Petrus diberi kuasa sepenuh-penuhnya untuk menggantikan Yesus sang guru dalam hal menggembalakan umatnya. Dan itu yang Petrus lakukan. Ini sebagai bukti bahwa dia sungguh mencintai Tuhan. Buktinya, cinta adalah tindakan dari kehendak. Cinta adalah pemberian, rela memberikan dirinya. Kita lihat bagaimana perjuangan Petrus untuk menjadi gembala, menggantikan gurunya. Petrus adalah paus yang ditunjuk oleh Yesus, paus yang pertama yang didelegasikan langsung oleh Yesus. Dan Petrus menjawab panggilan itu, menjawab perutusan itu dengan memberikan dirinya sepenuh-penuhnya. Dengan konsekuensi yang nggak gampang. Tetapi Petrus mau membuktikan bahwa karena dia sungguh-sungguh mencintai gurunya, maka dia harus memberikan seutuh-utuhnya, memberikan pengorbanan, memberikan dirinya sepanjang hidupnya. Bagaimana kita bisa meneladani Petrus? Kok Petrus bisa ya? Gimana caranya? Kita semua juga diutus untuk melaksanakan tugas kita di dunia ini. Mewujudkan rencana dan kehendak Allah. Dengan caranya Allah, dengan tugas yang diberikan kepada kita masing-masing berbeda-beda. Tetapi kita dituntut satu hal, yaitu sangkal diri. Dan mari kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan dengan cara menyerahkan, memberikan diri kita. Tuhan, ini aku, pakailah aku. Ya kan? Dan ternyata untuk mencapai itu semua, untuk supaya kita bisa sukses, maka kita perlu latihan. Bagaimana cara kita latihan? Di sini Faustina menuliskan bahwa kita harus melatih budi, kehendak, dan hati kita. Menyamakan kehendak dalam akal budi kita dan juga apa suara hati kita, itu kita olah
bagaimana kita bisa menyatukan frekuensi keinginan kita, kehendak kita dengan kehendak Tuhan, yaitu melalui doa. Maka doa menjadi sarana yang sangat penting untuk kita bisa menyatukan diri dengan Tuhan, untuk kita bisa tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan untuk kita masing-masing. Dengan demikian, maka doa Bapa kami pasti akan terwujud. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita nggak tahu apa kehendak Tuhan untuk saya lakukan sepanjang saya masih di dunia ini. Kalau relasi kita dengan Tuhan tidak pernah bisa terjalin dengan akrab. Maka teman-teman, mari kita terus-menerus minta. Kalau kita minta rahmat kepada Allah, maka Ia akan memberikannya kepada kita. Nah, itu janji Yesus. Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan menerima. Ya kan? Cari kamu akan mendapatkan. Minta maka kamu akan menerima. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Keren banget, ya kan? Ya. Oke. Oke, ini teman-teman ini masih lanjutannya. Tadi yang baca Feli ya. Vel, tolong dilanjutkan lagi, Vel. Ya, Baik, lanjutkan. Nah, dalam Yesus, aku akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi pertama-tama, aku harus hidup di dalam Dia. Kalau aku tidak memisahkan diri dari salib, maka Injil akan dinyatakan dalam diriku. Yesus yang ada dalam diriku melengkapi semua kekuranganku. Rahmat-Nya bekerja tanpa henti. Tritunggal Kudus menganugerahkan hidupnya secara melimpah kepadaku lewat anugerah Roh Kudus. Ketiga pribadi ilahi hidup di dalam diriku. Apabila Allah mengasihi, maka Ia mengasihi dengan seluruh keberadaannya, dengan seluruh kekuatan keberadaannya. Kalau Allah telah mengasihi aku dengan cara ini, betapa aku harus menanggapinya, aku mempelainya. ya. Oke, Vel, terima kasih. Jadi teman-teman, di sini kita lihat rahmat-Nya, rahmat Allah yang tadi kita minta, ya kan? Selalu bekerja tanpa henti. Gusti mboten sare, dan janjinya Tuhan apa? Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Maka benar, ketiga pribadi ilahi hidup di dalam diri kita masing-masing. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita, ya kan? Nah, lalu ini kita diingatkan lagi, kalau Allah mengasihi kita, maka Ia mengasihi dengan seluruh keberadaannya, dengan seluruh kekuatan keberadaannya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, kalau kita minta rahmat dari Tuhan, maka rahmat yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak pernah akan berhenti bekerja, menemani dalam hidup kita. Maka yuk teman-teman kita belajar untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Oke, sekarang terakhir 1495. Boleh aku? Silakan. Yo, Boleh silakan. aku? Opa, silakan Opa. Oke, BHSL 1495. Oh, betapa baiknya memanggil Yesus untuk minta pertolongan pada saat kita melangsungkan satu percakapan. Oh, betapa baiknya pada saat kedamaian memohon rahmat untuk mampu menghadapi masalah. Aku paling takut menghadapi percakapan yang tampaknya konfidensial seperti ini. Pada saat-saat seperti ini, aku sangat memerlukan terang ilahi agar dapat berbicara dengan penuh manfaat.
baik bagi jiwa orang lain maupun bagi jiwaku sendiri. Tetapi Allah pasti datang menolong asal kita meminta pertolongannya. Hendaknya tidak seorang pun terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Iya, baik. Terima kasih Opa Mur. Lihat teman-teman, apa yang tertulis di sini? Oh, betapa baiknya memanggil Yesus untuk minta pertolongan. Kalau orang yang minta pertolongan itu artinya orang yang merasa tidak mampu. Orang yang masih butuh bantuan orang lain. Dan mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Apakah saya, masing-masing menunjuk diri kita ya. Apakah saya masih butuh pertolongan Tuhan? Kalau jawabannya yes, pasti masih terus-menerus membutuhkan Tuhan. Maka betapa baiknya pada saat kedamaian memohon rahmat untuk mampu menghadapi masalah. Jadi tanpa pertolongan Tuhan, kita itu nggak mampu menghadapi masalah kita. Ya, maka benar banget yang ditulis di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 8. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa tidak melekat pada ranting, pada batangnya, pada pokoknya, maka ia tidak akan mampu. Dia akan mati. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Maka teman-teman, yuk terus-menerus kita mohon rahmat untuk mampu menghadapi masalah. Manusia mana sih di dunia ini yang nggak punya masalah? Tidak ada. Kecil atau besar masalah kita itu nggak penting. Yang dilihat bukan besar atau kecilnya masalah, tetapi Tuhan akan melihat bagaimana kita menghadapi masalah. Maka supaya kita mampu menghadapi masalah, Yesus mengatakan, mintalah rahmat kepadaku. Jangan bosan-bosan untuk terus-menerus kita minta rahmat. Minta pertolongan dari Yesus. Ya. Nah, lalu di sini dikatakan bahwa Allah pasti datang menolong asal kita meminta pertolongannya. Jadi nomor satu inisiatifnya dari kita dulu. Kita minta tolong pada Tuhan, baru Tuhan akan menolong kita. Pasti itu. Ya, karena tadi kan dikatakan di dalam Injil, kalau kamu orang yang jahat aja tahu memberikan yang baik untuk anaknya. Kalau anaknya minta pertolongan, orang tua mana yang nggak nolong? Nggak ada kan? Apalagi Bapamu yang di surga. Dia yang selalu menolong kita. Dia yang selalu datang. Setiap kali kita teriak minta tolong. Maka jangan ragu-ragu lagi untuk kita terus memanggil Yesus minta tolong. Yesus, tolong saya. Di saat-saat kepepet, di saat-saat genting, di saat-saat kita mengalami hal-hal yang gawat. Saya juga sering mengalami ini. Mungkin saya juga pernah sharing di sini. Dalam situasi saya lagi nyetir, saya mau dipalak orang atau mau dijamret atau mau dirampok apapun lah itu, saya dipepet orang dan saya di situ saya teriak, Yesus tolong saya. Dan ternyata sungguh Yesus pasti datang untuk menolong orang yang minta pertolongan. Mari teman-teman buktikan, kita nggak boleh malu, kita nggak boleh menyerah. Di saat kita membutuhkan pertolongan, kita teriak aja, Yesus, tolong saya. Ya, maka dia pasti akan datang menolong kita. Ya, maka pesannya Faustina untuk kita, hendaknya tidak seorang pun terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Dengan kata lain apa? Tadi sebenarnya mau saya rubah.
Kita wajib mengandalkan Yesus karena kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang tidak mampu, bahkan digambarkan sebagai debu, hanya debulah kita. Ya, baru minggu lalu Rabu Abu kita diingatkan, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Maka teman-teman, semoga bacaan hari ini, baik dari Injil maupun dari buku harian Santa Faustina, mengingatkan kita untuk terus-menerus minta pertolongan Tuhan. Karena kita nggak mampu mengandalkan diri kita sendiri. Ya, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan menemukan, kamu akan mendapatkan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Semoga MCK ini sungguh-sungguh teringat terus di dalam pikiran kita, dan mari kita praktekkan karena kata Yesus, buktikan dengan perbuatan kalau kita sungguh mengasihi Dia. Jangan cuma nyanyi, ku mengasihi Tuhan, aku mau mencintai Tuhan, ku mau cinta Tuhan selamanya. Bukan itu saja, tetapi mari kita membuktikan kalau kita mencintai Tuhan, kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan, kita wajib membuktikan dengan perbuatan kita. Sangkal diri dan menyerahkan diri kita seutuh-utuhnya. Ini aku Tuhan, pakailah aku seturut rencana dan kehendak-Mu. Amin. Semoga kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke Amin. Yati. Terima kasih Bu Faria, sungguh luar Yes. biasa ya. Bagus banget. Jadi kalau saya lihat dari secara keseluruhan itu, kita yang harus proaktif ya Bu, panggil Yesus untuk minta pertolongan di Yohanes 15 Betul. ayat 8. Selama kita diam aja seolah-olah kayak Tuhan nggak tahu, itu juga akhirnya juga salah juga gitu ya. Iya. Terima kasih Ibu untuk sharing tentang buku harian Santa Faustina.